Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali sahabat RSKGM bersama kita di podcast RSKGM Starkes seputar kesehatan. Oke, hari ini kita sudah bersama Dr. Habib dari Klinik Endodonti. Oke, selamat datang dokter. Sebelumnya apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Baik, ini dari pelayanan? Dari pelayanan. Pelayanan kesini ya? Langsung ke sini. Oke. Tuh teman-teman, Dokter Habib sudah meluangkan waktu untuk berbagi sama teman-teman terkait endodonti ya dok ya. Siap. Oke, dok mungkin sebelumnya nih teman-teman di luar mungkin nggak tahu nih kan banyak nih klinik-klinik di rumah sakit khusus gigi mulut. Kalau dokter sendiri nih di klinik endodonti itu seperti apa sih dok? Boleh diceritakan dulu. Mungkin nanti teman-teman nih bingung saya keluhan ini tuh kemana sih? Apakah ke endo kah atau kemana? Siap. Jadi sebetulnya untuk dari awal dulu kita jelasin dokter gigi ya. Biasa dokter gigi itu kan biasa sebetulnya salah satu cabang bidang kesehatan yang awalnya dulunya ceritanya kedokteran gigi itu sebenarnya masuk ke kedokteran umum. Kedokteran umum. Kemudian setelah saya tahun berapa ya saya lupa. Kemudian dipisahkan antara kedokteran gigi dan dokter gigi umum. Awalnya gigi itu spesialis dari umum. Kalau tidak salah ya, correct me if I'm wrong. Terus kemudian ketika sudah terjadi perkembangan ilmu, kemudian kedokteran gigi umum itu bercabang lagi ke bidang spesialisasinya. Oh, jadi baru banyak spesialisasi. Jadi mulai menjurus-jurus. Kan di kedokteran gigi itu banyak ilmu bidangnya. Ada yang ilmu bidang kedokteran gigi anak, kemudian penyakit mulut, ortodonsi, kemudian prosto, kemudian endodonti salah satunya atau konservasi disebutannya. Nah, kemudian untuk endodonti itu sebetulnya rata-rata disebutnya di masyarakat tuh bagian konservasi gigi sebetulnya. Konservasi gigi. Ya, cuman karena di RSKGM ini kita melihat mungkin minatnya sangat banyak dari antusias masyarakat sehingga kita dibentuklah konservasi, kemudian dan juga ada endodonti. Salah satu ini ya kegemaran masyarakat ya. Ya, pasiennya paling banyak. Dan umumnya sih kasusnya karena gigi berlubang. Lingkupnya itu. Terus kemudian kalau endodonti biasanya itu memang terkait perawatan syaraf gigi. Oke. Tapi kalau tadi dok gigi berlubang berarti ke konservasi dulu ya. Betul. Jadi sebetulnya dari teman-teman konservasi itu biasanya untuk menangani kasus-kasus gigi berlubang yang sebetulnya masih lingkup sederhana. Ketika sudah mencakup areanya termasuk ke radang besar atau abses, itu apa seperti kayak misalkan muncul nanah atau inflamasi, itu masuk ke ranahnya ke teman-teman spesialis di endodonti. Oke, jadi kalau di RSKGM harus melewati konservasi dulu ya dok ya. Kalau mungkin memang dari konservasi ini bukan hal sederhana, akan dirujuk ke endodonti. Betul. Jadi kalau secara garis besar nih endodonti itu berarti ke perawatan saraf atau seperti apa nih dok? Nah, kalau perawatan syaraf itu sebetulnya kita itu untuk merawat gigi berlubang. Intinya sih seperti itu. Tapi biasanya pada masyarakat tuh ngertinya gigi berlubang itu giginya bolong aja gitu. Padahal kalau misalnya kita teliti, gigi berlubang itu sebetulnya ada dua tipe. Gigi itu ada 3 lapisan. Pertama ada lapisan enamel atau email, kedua dentin, paling dalam itu sebutnya pulpa. Lubang itu biasanya ada 2 tipe. Lubang yang sebetulnya belum terkena ruang syaraf atau pulpa, itu biasanya langsung ditambal ataupun dibersihkan terlebih dahulu, kemudian bisa ditambal langsung. Namun ceritanya ketika lubang dibiarkan lama dan sudah masuk ke syaraf pulpa, itu biasanya sudah jangka panjang banget dan itu sudah masuk ranah endodonti karena itu perawatan syaraf gigi. Oke. Berarti kalau udah ke endo ini bisa dibilang levelnya udah level ini ya dok ya? Kompleks ya. Kompleks. Kalau lubang yang tidak maksudnya bukan tidak ya, belum kompleks bisa ditangani di konservasi teman-teman. Tapi kalau sudah dirujuk ke endo itu berarti udah kompleks. Gitu ya dok. Tapi jangan dianggap remeh juga. Kadang kondisi gigi yang lubangnya kelihatannya sederhana, namun yang sebetulnya itu kelihatannya belum pernah syaraf nih. Cuman mungkin tambalannya itu mungkin sudah terjadi kebocoran ataupun juga kondisi si pulpanya itu sudah teriritasi. Ujung-ujungnya walaupun belum pernah syaraf nanti akan dirawat syaraf. Karena sebetulnya perawatannya itu nanti akan berkesinambungan. Karena kondisi sakitnya itu pasti akan ibarat kata tuh bom waktu sebetulnya. Syarafnya ke iritasi satu, kemudian ke syaraf yang kedua, ketiga, apalagi di geraham biasa seperti itu. Mungkin ini sama seperti kasus saya kali ya dok ya. Karena betul. Pas awal-awal tuh gigi berlubang ya udahlah seperti itu. Ternyata maksudnya pas pada saat itu tuh tidak ada keluhan. Jadi saya santai-santai aja dok. Ternyata tiba-tiba gimana ya? Langsung testimoni sakit sekali. Ini real testimoni ya? Iya, ini benar saya lagi perawatan di endodonti benar ini Pak. Langsung sakit banget ternyata langsung
sih banyak ya, sangat variatif. Biasanya ketika, kayaknya sih kalau aku duga ya, pernah aku ngeliat ronsennya Teh Maya sebenarnya ditambal betul ya? Kalau bagian situ belum dok. Belum pernah ditambal. Belum Dan pernah sih. biasanya ketika sudah lubang, sudah ditambal, itu biasa sakit karena kebocoran. Karena tambalannya sudah kurang baik. Apabila memang belum pernah ditambal, dengan kondisi mungkin syarafnya belum terkena, tapi itu kondisi dasar pulpanya atau dasar syarafnya itu sudah teriritasi. Nah, apalagi giginya geraham apa bukan? Yang di ujung belakang sini. Geraham lah ya. Geraham itu dia punya akar lebih dari 3 biasanya, 3 atau 4, otomatis syarafnya lebih dari 4, lebih Iya. dari 3. Pantesan dokternya bilang ini mungkin rada lama. Iya. Katanya karena Beda sarafnya. cerita sama kalau misalnya gigi depan, gigi seri itu cuma satu syarafnya, satu cabang syaraf aja gitu. Sedangkan kalau gigi belakang, ketika dia itu sudah teriritasi, satu sudah mati, ada 3 lagi nih yang masih kondisinya Yang suatu harus saat di akan. ini. Karena 3 ini sebetulnya, contoh ya, misalkan geraham yang belakang bawah, ada 4 syaraf di situ. Satu syaraf terkena udah mati, tapi masih ada 3 nih. Karena satu syaraf yang sudah terkena, biasanya akan mengiritasi sebelah-sebelahnya. Akan suatu saat pasti akan menimbulkan sakit, radang, bengkak. Ibarat kata tuh makanya bengkak itu. Makanya sebetulnya ketika udah lubang udah kebentuk, bentuknya kayak awal-awal tuh namanya white spot. Jadi warna putihnya pekat banget. Ketika sikat gigi itu udah kondisinya harus kekeruk nih misalkan. Langsung ditambelin, jangan nunggu sampai udah kebentuk gede. Oke itu teman-teman, berarti nanti kalau ada ngerasa sedikit aja gigi berlubang harus langsung ke dokter mungkin ya dok ya, biar langsung ditindak langkah apa nih yang tepat untuk gigi ini biar nggak ngerasain kayak saya teman-teman. Makanya sebenarnya sakit kan sekali. 6 bulan itu kita harus cek kan? Iya, 6 Itu bulan bukan- sekali ya dok ya. 6 bulan itu bukan hanya untuk dicek sebetulnya, tapi ketika ada tindakan yang harus dilakukan, itu harus dilakukan dengan segera. Makanya sebetulnya kan tindakan kedokteran gigi itu 3 kan. Ada yang kondisinya preventif, kemudian ketika saat itu dibutuhkan langsung dikerjakan, ataupun memang sudah kondisinya sudah sangat parah, kita harus mencegah supaya lebih tidak makin parah lagi gitu. Kita udah harusnya ke tahap yang preventif. Makanya diajukannya ketika pasien itu 6 bulan sekali itu ya minimal scaling ya, karena kondisi karena dia pasti terbentuk Iya. ya. Ketika Biar ada- tahu juga lubangnya ya. Iya. Kalau kemarin kalau cerita sama Dok Zafani di podcast sebelumnya itu biar kalau scaling itu jadi kita terkadang si apa namanya plaknya itu menutupi lubang ya dok ya. itu baru kelihatan Baru betul-betul. tadi ya. Jadi sangat penting teman-teman tuh pertama tadi dari Dok Habib kalau 6 bulan sekali itu kita harus banget ya dok ya cek aja. kesehatan ya, kontrol kesehatan gigi ya. Tuh, terus kedua kalau sudah merasa ada lubang-lubang harus segera ke dokter ya. Nah kalau sejauh ini nih dok, kalau untuk dokter Habib sendiri nih kan pasiennya banyak sekali tuh sampai ngantri itu kebanyakan itu kasusnya apa sih dok ke endo itu dok? Rata-rata endo semua sih. Iya. Aku udah nggak bisa nyabut ya, maksudnya udah nggak pernah megang nyabut lagi karena kondisi di rumah sakit itu kan udah ke ranahnya spesialis satu ini ya udah kasusnya tentang itu aja. Yang biasanya endodonti itu bikin lama itu karena kondisinya kita kan mengaplikasi obatnya itu banyak berkali-kali. Iya. Sebetulnya bisa 1 kali tapi tergantung dari kasusnya. Kasus. Apabila kasusnya itu sederhana ya misalkan kayak teman-teman di konservasi itu mungkin nggak akan selamanya dengan kita, tapi karena kita sudah nangani kasus yang ada absesnya, sudah kondisi syarafnya sterilisasi, kemudian juga syaraf-syarafnya itu harus kita bersihkan, jenis-jenis obatnya pun kita harus modifikasi, dosisnya kita ini kan, tipe obat-obatnya juga kita harus pintar-pintar. Jadi kondisinya itu ya lama lah, karena kondisi setiap satu visit dengan visit yang lainnya pun hakikatnya sebetulnya Beda, ya ya. biasanya 3 sampai 5 mingguan lah gitu ya contohnya. Tapi dengan adanya pasien kita banyak sekali, kan nggak mungkin kita fokus ke satu pasien tapi pasien lainnya kita abaikan. Jadi memang kita bisa sebisa mungkin melayani yang udah kita terima lah gitu. Makanya buat pasien-pasien SAGM bersabar ya dan komitmen kalau misalkan sudah ada jadwal, Sudah ada jadwal, datang ya, dok ya. jangan sampai reschedule, itu aja sih. Sayang soalnya. Tuh teman-teman udah tahu ya, maksudnya dokternya sudah menanganin banyak pasien, jadi kalau udah dapet jadwal jangan disia-siain. Iya, kita pun kadang juga udah reschedule nih, kita nyari-nyari pasien lagi supaya bisa masuk gitu loh. Maksudnya andai kata misalkan contoh kuotanya sekian 10 lah misalkan, ada yang 2 nggak datang misalkan, itu nanti akan kondisinya kita sisipkan pasien mana yang bisa datang pada hari itu. Biasanya pengganti lah gitu. Makanya itu fungsinya kita sistemnya kan H-2 kita konfirmasi ke pasien mana yang nggak datang supaya kita bisa sisipkan pasien lagi yang datang. Gitu. Jadi kebanyakan itu endonya perawatan saraf gigi ya dok ya. Tuh teman-teman, tapi emang sakit benar. Dok sakit saya ngerasain. Ini saya kedua juga kata Dok
disuntik nggak? Disuntik obat, jadi disuntik tadi dimasukin Tapi obat. dibius? Enggak, Oh belum. dibius. Tapi Dibius kayaknya. rasanya sangat-sangat Nah dok, kalau kita bicara nih, kalau sudah berlubang sampai sudah harus perawatan saluran akar, itu tuh sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Nah, coba kita track back lagi tentang patofisiologi dari gigi berlubang. Sebetulnya kita ini kan kondisi sehat seperti ini tidak dimungkinkan juga bakteri nggak ada. Bakteri itu selalu ada. Kita kondisi sehat normal itu karena ada batas keseimbangan atau batas threshold dari si bakteri dan juga sistem imun kita. Kita anggaplah bakteri itu adalah bakteri Streptococcus mutan atau bakteri dari gigi berlubang. Ketika itu ada faktor dari giginya, misalkan terbentuk ceruk ataupun lubang kecil, si bakteri itu ketika sudah masuk ke lubang tersebut dan tidak dibersihkan atau tidak disikat gigi, itu lama-lama akan makin dalam. Caranya itu adalah, kok bisa ya, gigi itu kan struktur paling keras dalam tubuh kita kan, kok bisa kebentuk lubang? Caranya itu dari bakteri itu mengeluarkan endotoksin sebutannya, ataupun disebutnya seperti agen dari si produk bakteri tersebut. Itu bakteri akan menimbulkan kondisi asam di kavitas tersebut sehingga akan terjadi dekalsifikasi dan juga demineralisasi dari si struktur enamelnya. Jadi kondisi ketika misalkan nggak bagus kebersihan mulutnya, makin dalam lah terus. Oh, jadi dia semakin masuk. Betul. Sebetulnya gigi pun itu punya sistem pertahanan sendiri. Ada namanya sistem remineralisasi. Jadi kondisi struktur yang sudah lemah dengan asupan kita sikat gigi, adanya fluoride, itu akan kebentuk lagi si struktur yang kembali. Maka disebut proses remineralisasi. Sedangkan kalau dari gigi berlubang, akibat dari bakteri disebut demineralisasi. Nah, kalau bakteri itu sendiri nih dok, kalau bakteri itu sendiri itu sebenarnya dari apa sih? Apakah dari makanan atau dari pola kita sikat gigi atau seperti apa dok? Faktornya banyak. Satu, bakteri kan tadi kita ceritakan di mulut itu pasti bakteri banyak banget. Dan biasanya yang salah satu penyebabnya Streptococcus mutan tadi. Kalau misalkan kita oral hygiene-nya jelek, sikat giginya jarang, dan kondisinya pun juga gigi itu kondisi yang sering banget keselip makanan lah. Faktor gigi yang mudah terbentuk lubang itu yang ceruknya dalam-dalam. Maka kondisi ketika seperti itu ada makanan masuk segera dibersihkan. Ketika sudah masuk bakteri di situ yang saya sebutkan tadi endotoksin, makin dalam. Nah, proses dia semakin dalam itu menimbulkan sakit. Karena tadi saya ceritakan 3 lapisan paling luar enamel, yang kedua tuh dentin. Dentin tuh kayak punya pori-pori kayak kulit. Pori-porinya itu dimasukin sama airan syaraf. Ketika sudah masuk ke dentin, udahlah mulai sakit sensitif gitu. Berarti sebenarnya kuncinya ada di oral hygiene tadi. Berarti kalau sikat giginya kurang tepat ya, mungkin sikat giginya tata caranya itu kurang tepat, itu juga bisa ya dok ya, karena mungkin yang tadi yang ada di sela cekungan tadi nggak kesikat mungkin. Nah dok, ini pengalaman saya kemarin nih dok. Kemarin itu sebelum saya ke endo, karena kan pas waktu libur tuh kalau sakit jalan ninja saya cuma gosok gigi dok. Jadi sehari bisa berapa kali gosok gigi, karena setelah itu ada jeda waktu nih lumayan lama, itu dia normal. Nah itu bahaya nggak sih dok? Maksudnya terlalu sering sikat gigi gitu, karena kan kita tahu nih idealnya kan kita gosok gigi sehari 2 kali ya. Nah tapi pas pada saat kondisi seperti itu tadi, jalan ninja yang maksudnya dalam hati ini yang bisa meredakan itu sikat gigi. Jadi saya kemarin bisa sehari itu ya lebih dari 2 kali. Nah kalau itu dampaknya ada nggak tadi ke dampak lapisan gigi tadi? Apakah membuat giginya semakin rapuh atau seperti apa dok? Kalau dari pasta gigi kan yang dicari itu sebenarnya fluoride-nya. Kalau fluoride itu sebetulnya memang dia akan menutup pori-pori si dentinnya. Andai kata misalkan giginya termayat udah kondisi lubangnya sampai dentin, makanya disebut nggak sakit ataupun mulai sedikit menurun sakitnya karena ada kerja dari fluoride tersebut. Itu satu. Kemudian biasa zat aktif dari pasta gigi, dia punya zat pain relief. Jadi dia itu salah satunya untuk meredakan sensitif. Udahlah pori-pori makin mengecil, kemudian ada si pelapisnya juga kondisinya itu dia akan menurunkan sakitnya, pain relief lah istilahnya. Jadi ketika udah diberikan pasta gigi, ya pasti otomatis agak sedikit menurun, tapi bukan jangka panjang ya, sekitar durasi. Jangka pendek dok, ya, tapi lumayan lah dok. Nah jadi
Jadi ketika di pasta gigi yang berlebihan, kita juga harus perhatikan itu namanya fluorosis. Fluorosis itu adalah dosis dari fluoride yang berlebihan. Biasanya nanti klinisnya itu seperti giginya bercak-bercak. Nanti munculin di sini supaya teman-teman bisa lihat. Fluorosis. Jadi ketika dia sering banget dengan satu, biasanya jumlah pasta giginya itu terlalu berlebihan. Yang setahu saya itu pasta gigi digunakan sikat gigi itu jangan sampai full. Iya. Ya kan hanya sebesar biji jagung ya. Kalau kita teman-teman ngejelasin di edukasi ya. Edukasi ya. Karena nggak boleh berlebihan juga. Dan juga nggak boleh ditelan ya, karena kondisinya memang bukan untuk dimasuk ke dalam sistem pencernaan. Fluorosis sih rasanya itu. Oke. Jadi bahaya juga ya. Iya. Itu merusak lapisannya atau seperti apa fluorosis? Biasanya fluorosis itu kondisinya yang pengaruh satu estetik ya, karena ketika dia itu giginya muncul bercak-bercak putih, itu sebetulnya bukan yang biasanya kalau lubang bercak putih kita cungkil sedikit itu kan jaringannya udah gampang kekorek, sedangkan ini enggak. Dia jaringannya masih kuat, masih kokoh, tapi hanya saja dia warnanya bercak putih, misalnya ngefeknya ke segmen si estetikanya gitu. Otomatis mau nggak mau kan ya antara satu ditambah lagi yang sebetulnya giginya masih strukturnya masih bagus gitu kan, sayang sebetulnya. Oke tuh teman-teman, berarti ternyata berlebihan sikat gigi juga nggak bagus ya dok ya. Berlebihan pasta giginya. Karena mungkin mindset kebanyakan orang kan, wah gigi saya biar bersih, biar wangi, itu pasta giginya dibanyakin. Enggak juga ya, enggak juga ya dok ya. Yang penting tepat waktu dan juga tepat targetnya lah. Tepat targetnya ya dok ya. Kritisnya itu setelah sarapan sama sebelum tidur, dah itu aja kunci. Setelah sarapan pagi sama sebelum tidur Yes. ya dok ya. Teman-teman udah banyak ya tips dari dok Habib nih. Oke mungkin yang di sana ada yang mau ditanyain teman-teman, yang di belakang ada yang mau ditanyain mungkin dengan dok Habib seputar endodonti mungkin. Nggak harus endon sih, apa aja pernah pengalaman apa gitu. Pernah pengalaman atau pertanyaan boleh silakan. Mau nanya dong dok, kalau ibu hamil boleh nggak sih dok pemeriksaan gigi gitu perawatan gigi? Ceritanya mungkin bukan perawatan gigi aja ya, mungkin perawatan umum pun ya. Jadi kalau nggak salah itu saya pernah dengar itu ada kondisinya klasifikasi perawatan pada ibu hamil. Ada tabelnya. Jadi yang biasanya pada kasus gigi atau dental treatment itu baiknya dilakukan di trimester kedua. Trimester kedua itu yang baik-baiknya ya. Jadi indikasi untuk perawatan. Cabut sebenarnya boleh, tapi harus ada maintain dari perawatannya, dan baiknya pun trimester kedua. Dan biasanya untuk endo itu kan kita butuh ronsen ya. Iya. Sedangkan biasanya kalau kita perawatan ibu hamil kan nggak boleh ronsen. Bukan nggak boleh sih, diminimalisir lah. Karena sinarnya itu ya. Yes, karena nggak baik. Makanya sebetulnya untuk ibu hamil baiknya sih kita udah mengarahnya ketika sebelum hamil, sebelum program lah misalkan, itu sudah dicek dulu giginya supaya kondisinya ketika nanti hamil tidak ada mengeluhkan sakit. Karena nanti ketika hamil biasanya banyak nih, satu karena faktor hormon itu bisa muncul gusinya, granuloma gravidarum, gingivitis kondisinya mudah berdarah, itu karena faktor hormonal sebetulnya. Tapi dok, saya pernah baca nih dan pernah dengar juga. Ini menyangkut ibu hamil, berhubung tadi yang nanya ibu hamil dok. Ini kalau ibu hamil itu berpeluang besar sekali untuk mengalami kondisi gigi tidak sehat, itu benar nggak sih dok? Betul. Itu hormonal memang. Jadi ada gingivitis itu sebetulnya radang untuk gusi ya. Makanya ketika radang gusi muncul pada ibu hamil karena faktor hormonal, itu pasti satu sikat gigi berdarah, gampang berdarah. Kemudian namanya radang itu pasti ada sakit, dan kondisinya pun ketika radang pun efeknya rentetannya adalah si oral hygiene kurang bagus biasanya. Gitu. Berarti kalau yang pernah saya dengar nih dok, itu mah faktor ibu hamil mah mau makan apa aja. Berarti Dia bisa tolak ya juga. Iya, berarti sebenarnya lebih ke ada bukan hanya faktor itu mungkin ya dok, tapi juga ada faktor hormon tadi ya, Iya. karena hormon ibu hamil tadi. Nah kalau sudah mulai berdarah seperti itu dok, itu apakah harus segera nih si ibu hamil ke dokter gigi atau ada kiat khusus yang bisa dilakukan ibu hamil di rumah dok? Karena kan biasanya ibu hamil nih, aduh takut ini, Iya. takut itu karena nanti ngaruh ke janin gitu-gitu dok. Itu gimana dok? Sebetulnya awalnya untuk kita tipsnya itu sebenarnya dari personal paling gampang adalah atur dari oral hygiene kita. Ketika oral hygiene bisa diatur atau kebersihan mulut ya, gampang untuk kita maintain. Misalkan sikat gigi, misalkan kondisinya normal kan 2 kali. Mungkin kalau untuk ibu-ibu hamil ketika habis makan
langsung coba dibersihkan, sikat gigi minimal kumur-kumur deh, Kumur-kumur supaya ya. karena kondisinya yang menyebabkan salah satu gingivitis itu plak. Plak itu adalah isinya akumulasi bakteri. Ketika hormonalnya si ibu ini sedang memang mungkin lagi nggak stabil, ditambah adanya dari faktor dari plak itu, makin jadilah dia itu kondisinya, resikonya akan makin jadi. Itu sih salah satunya. Berarti maksudnya tidak harus segera ke dokter atau harus segera ke dokter nih dok? Baiknya sih kalau sudah berdarah ya gitu. Baiknya sih emang harus dijadwalkan, cuman sembari nunggu jadwal tersebut mendapatkan dokter itu yang untuk cocok, yang sesuai ya, kita harus emang juga harus ada kiatnya sendiri ya, salah satunya itu, sama tambahkan dengan mouthwash biasanya. Oh, itu boleh dok? Boleh mouthwash. Nah cuman emang nggak boleh berlebihan ya, karena mouthwash itu kan banyak kandungan zat aktifnya, salah satunya itu ada yang kandungan etanol ataupun yang bikin mulut kering. Nah Itu ya. juga dok, ngomong-ngomong obat kumur ya, mungkin teman-teman lebih enaknya mungkin obat kumur. Obat kumur Itu boleh dipakai setiap hari kah dok? Maksudnya bukan hanya untuk ibu hamil nih, kita bicara juga untuk masyarakat umum atau yang mungkin kondisi giginya sebenarnya baik-baik saja, hanya untuk menjaga kesehatan nafas atau kesehatan kebersihan gigi dan mulutnya gitu. Itu kalau untuk obat kumur boleh dipakai setiap hari atau ada jangka waktunya nih dok? Karena saya pernah membaca itu dok, hanya boleh tuh seminggu atau 2 minggu terus stop gitu, terus nanti boleh dilanjutkan lagi. Nah sebenarnya nih kan kalau baca itu biasa jurnal itu kan kadang ada orang yang sesukanya aja nulis gitu. Nah sebenarnya ini yang benernya ya, biar teman-teman di rumah juga tahu nih dok, yang benernya itu dari dokter giginya langsung ini seperti apa sih dok? memang setiap produk itu punya aturan pakai dari pabrikannya ya. Dari itu harus satu pertama dibaca dulu. Dan kondisinya sebetulnya untuk mouthwash digunakan tiap hari sebetulnya ada indikasinya pun menurut saya oke-oke aja, fine-fine aja. Asalkan juga jangan tiap hari frekuensinya sangat berlebihan. Yang mungkin saya bisa anjurkan adalah mungkin penggunaannya sebelum tidur. Jadi pendamping dari ketika setelah kita menyikat gigi. Karena kan sebetulnya kita ini aktivitas 24 jam, sedangkan kita tidur itu 8 jam. Sudah sepertiga satu hari itu sudah kita bisa maksimalkan kebersihannya itu ketika sebelum tidur itu. Jadi kondisinya sebelum tidur udah clear semua lah, karena kondisi kan kita nggak makan apa-apa lagi. Kita tidur pun kondisinya bisa mungkin gigi bersih. Karena sebetulnya yang bikin mouthwash itu jadi muncul efek sampingnya itu adalah penggunaan berlebihan. Efeknya adalah salah satu kandidiasis sebenarnya. Kandidiasis itu kayak jamur pada Jamur, iya. Jadi salah satunya itu bisa bintik-bintik putih. Ya, terus baliknya lagi itu adalah kepatofisiologisnya ketidakseimbangan antara bakteri dan juga si sistem imun kita. Kita penggunaan banyak banget nih. Kalau sebutannya mungkin ada bakteri jahat, bakteri baik lah, misalnya seperti itu sebutannya. Jadi ketika kita dipres bakteri yang ininya, ada satu golongan bakteri yang mungkin akan lebih tinggi. Jadi salah satu yang bakteri yang lebih tinggi ini yang sebetulnya bisa akan memvirulensi di area mulut kita gitu loh, makanya nggak boleh berlebihan. Nah saya kemarin itu ada tuh dok pakai obat kumur. Tapi saya sesuaiin sama dosis nih, dosis yang ada di di botolnya gitu ya. Tapi kenapa ngerasa mulut itu kering sekali dok? Itu apakah dosisnya memang tidak sesuai sama saya atau jadi kayak ngerasa tuh itu obat keras gitu loh dok? Di mulutnya langsung udah nggak bisa lagi nih, karena di situ kan kalau nggak salah saya ingat itu 20 atau 30 detik kumur-kumurnya. Itu saya nggak kuat tuh selama itu karena udah merasa panas. Terus ngerasa kering gitu. Itu ke dosis si obat kumurnya atau seperti apa? Biasanya itu sebutannya karena istilahnya mood burn ya, jadi kayak mulut rasa terbakar, jadi harus hati-hati juga. Sebetulnya obat kumur itu banyak zat aktifnya, salah satunya yang sebutkan tadi yang bisa menimbulkan mulut kering. Coba cari, mungkin kalau saran gue ya Temai cari obat kumur yang jenisnya yang tidak ada kandungannya yang misalkan alkohol atau karena itu yang biasanya sering menyebabkan mulut kering. Mungkin contohnya yang kandungan fluoretsilin diglukonat yang botol merah biasa di rumah sakit ada tuh, itu bisa juga, tapi hati-hati jangan banyak-banyak. Kemungkinan juga ada lagi obat kumur yang botol hijau, iodin sih kandungan aktifnya, itu bisa juga. Tapi kalau misalkan kita mungkin sudah stok gede banyak di rumah dengan kandungan yang ada alkohol dan juga etanol itu bisa dicairkan dengan air. Biasanya. Jadi dicampur dulu air ya dok ya, ditambahkan air dulu baru kita gunakan seperti
itu biasanya seperti buat anak-anak sih sebetulnya. Cuman kan anak-anak juga harus diperhatikan, takutnya karena rasanya kan macam-macam tuh ya. Iya. Takutnya enak gitu kan, tau ya kan bahaya. Iya, soalnya saya itu setelah gunain obat kumur itu dok, nggak lama itu ada kayak benjolan di Oh, lidah. iya? Terus apa ya, panas gitu. Tapi memang lama kelamaan hilang sendiri gitu. Apakah itu juga salah satu efek dari obat kumur dok? Aku duga itu bisa salah satu reaksi alergi ya, salah satunya. Jadi memang kalau memang udah muncul rasa-rasa indikasi nggak enak, kayak misalkan mulut rasa terbakar, ataupun malah muncul sariawan, ataupun malah muncul benjolan, dengan dihentikan ataupun dengan cara dikurangin dosisnya, dicampur dengan air, ataupun misalkan udah dikurangin nggak bisa cari yang jenis golongan lain. Oke, itu teman-teman. Gitu. Mungkin yang selama ini pakai-pakai aja nih obat kumur ya. Tadi dari Dok Harif udah dijelasin kalau jangan karena nggak pede Iya, betul. terus dipaksain ya Dok Jangan. ya. Jangan dipaksain. Jadi harus tahu juga aturan pakainya. Berarti kalau saya simpulin ya Dok, bukan kalau nanti ada kelirunya. Berarti boleh dipakai setiap hari, tapi maksimal, mungkin bukan maksimal ya. Anjurannya adalah sehari sekali sebelum tidur. Yes. Tapi dengan catatan tidak ada keluhan-keluhan tadi ya Dok ya. Tidak ada seperti mulut terbakar dan sebagainya. Yes, Oke. Tuh teman-teman, mungkin ini kebanyakan remaja sih Dok biasanya Iya pakai benar kayak sih. gitu ya Dok. Karena rasanya mungkin kayak buat mereka fresh kan. Iya, gitu. fresh dan mungkin lebih pede ya, Yes. lebih pede. Beda gitu. Oke nih teman-teman, Dok Harif udah banyak sekali berbagi sama Boleh, kita. iya. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Banyak banget tadi juga tips-tipsnya sampai kita bahas ibu hamil. It's okay. Oke ya Dok ya. Dan biasanya ini mungkin agak sedikit aku terangin dikit ya. Hah? Yang endodonti itu kan biasanya kita hanya untuk yang dikerti ya, hanya untuk menangani perawatan syaraf. Oke. Tapi jangan lupa ketika perawatan syaraf selesai, itu gigi harus kita kembalikan bentuknya. Karena untuk gigi itu sebenarnya punya fungsinya ada 4. Fungsi untuk estetika, fungsi untuk vokal, kemudian fungsi pengunyahan, dan fungsi untuk yang ketika gigi itu kita kembalikan harus kembali seperti semula. Bentuknya Ditambal. ditambal. Jadi ketika perawatan syaraf selesai jangan udah nggak sakit nggak ditambal. Biasanya Lari. seringnya gitu. Lari ya Doknya nggak balik Iya. lagi. Nah Dok, punten, tapi kalau seperti itu apakah balik ke endo atau akan dibalikan ke konser Dok? Biasanya ketika antriannya tidak terlalu banyak dan kondisi kasus yang masih sederhana lah mungkin kita akan kirim kembali ke konservasi. Tapi kalau misalkan itu kompleks dan kondisi sudah patah gede, biasanya itu akan kita kerjakan ataupun kita crown, istilahnya pernah dengar crown nggak? Iya, terang. Ya giginya mungkin kondisinya sudah patah banyak ataupun sudah tersisa tinggal sedikit, jadi ditambal biasa mungkin nggak akan mampu, jadi harus dibuatkan mahkota baru. Oke. Gitu. Itu buat edukasi supaya jangan sampai Jangan lari ya. iya Itu kan udah teman-teman. bagus-bagus, udah nggak sakit-sakit, struktur giginya masih bisa selamatin. Yang seringnya nih ya, pasien lupa, dok udah enak, nggak sakit gini-gini, 3 bulan lagi datang, dok giginya patah. Ya gimana pada patah, udah Tapi biasanya dirawat. itu tambalan sementara nggak sih Dok? Tambahan sementara, tapi biasanya kan tambahan sementara didesain emang dari sananya emang mudah untuk dilepas, mudah untuk di replace dengan tambahan permanen, dan dia nggak akan jangka panjang gitu. Iya, makanya pasti akan balik lagi ya Dok ya. Coba pengalaman lu gigi tambahan sementara Kemarin pakai terus seminggu hilang apa? hilang. Jadi udah hilang, lepas, terus kok ada putih-putih gitu. Mungkin saya juga nakal sih kemarin Dok. Sama saya congkel. Jadinya Gatal kali ya, pengen iya apa ya? gitu. Soalnya pakai tusuk gigi tuh saya congkel, tapi malah bentuknya kapas. Oh ternyata setelah saya tadi perhatikan, saya perawatan kedua, ternyata kapas itu yang dikasih obat sama si dokter ya. Dimasuk setelah Medianya. dikasih obat, terus dimasukin baru dikasih tambalan. Terus saya sekarang ini jadinya tobat sih. Nanti kalau lepas lagi mau saya diemin aja. Kalau lepas mendingan infoin ke dokternya atau ke perawatnya, saya minta tambahan ulang gitu, andai kata belum ada jadwalnya, karena obatnya kapas itu sebenarnya buat media carrier untuk si obat sih sebetulnya. Iya. Karena obatnya kan untuk biasanya gel atau krim. Ketika nggak ada medianya kan istilahnya tuh luber-luber kemana-mana, takutnya kan targetnya ke gigi malah ke gusi, nggak bagus kan. Maka dikasih media kapas, taruh di situ sama tambahan sementara. Tambahan sementara, iya. Tuh. Tadi setelah saya perhatikan seperti itu Dok. Jadi makanya saya baru tahu, oh ternyata yang kemarin saya buang kapas itu adalah obatnya. Untungnya nggak sakit Nggak Dok. sakit. Nggak sakit lagi untungnya. Tuh teman-teman, jadi jangan ikutin saya ya. Jadi kalau lagi perawatan ada apa-apa mending langsung hubungin dokternya kalau ada keluhan ya Dok ya. Dan tadi kalau Dok
dokternya sudah bilang tuntas tas baru Beres. boleh dok ya gitu ya dok ya. Itu bagusnya di RSKGM ini ketika tuntas satu, kita pasti akan ngecek sisanya. Kondisinya misalkan apakah ada gigi akar yang harus dicabut, biasa kan kita notes, pasien akan kita kirim ke bagian ekstraksi. Karena kita di RSKGM kita ingin perawatan holistik kan, holistik keseluruhan. Misalkan pasien yang kondisinya butuh gigi tiruan, kita kirim ke prostodonti, terus kemudian yang ada yang kondisi karang gigi kita kirim ke perio. Jadi kondisi satu mulut itu harus bisa tangani beres semuanya. Oke, jadi komplit ya dok ya. Jadi sekali dayung 2-3 pulau Iya. bisa terlampaui ya. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi jangan teman kabur-kaburan karena dapat jadwal dokter aja Iya. susah ya dok ya. Kita kirim satu kota Bandung loh, apalagi tipe B kita kan. Iya itu teman-teman tuh ada curhat sedikit sebenarnya dari dokternya ya. Oke semangat dok, pasien-pasien biar semangat kita ya. iya. Biar juga maksudnya kesehatan gigi mulutnya juga nggak setengah-setengah ya Ya, dok ya. betul. Dia nanggung-nanggung satu, nanti 3 bulan lagi balik lagi harus ngantri lagi. Belum lagi mungkin nanti harus apa ya kayak perawatan ulang Perawatan mungkin ulang. ya dok ya. Betul. Karena tadinya tidak tuntas udah tinggal sedikit lari. Iya. Harus ngulang lagi Yang dari seringnya tuh awal. kita nggak enaknya kalau misalkan gigi udah pecah nih, udah cantik-cantik kita isi, tapi mahkotanya pecah dan sampai pecah sampai akar, dicabut dong akhirnya jadinya. Akhirnya gigi palsu Terus ya. kita kemarin agak ngerasanya aduh udah bolak-balik dirawat kan, pasien Iya, udah sayang ngeluangin ya. waktu, udah ininya kan sayang jadi kayak sayang sekali jadi harus diangkat jadi ini kesini. Jangan sampai seperti itu ya dok Yes. ya. Karena saya sekali udah capek-capek ibaratnya udah ngeluangin waktu, ngeluangin rasa sakitnya ya pas Betul. perawatan ya dok ya. Terus tiba-tiba udah tinggal sedikit lagi kabur. Sayang banget. Sayang banget ya dok. Oke tuh teman-teman, udah banyak sekali dari Dok Habib ilmu untuk teman-teman semua. Dok, terima kasih banyak Sama-sama. dok. Mungkin untuk sekarang kita skip di sini dulu. Nanti teman-teman boleh komen di bawah. Kalau ada lagi yang mungkin mau dipertanyakan, nanti kita panggil lagi dok ya. Mungkin bisa taruh di bawah keluhan-keluhan gigi apa. Nanti Tuh, kapan kalau keluhan. misalkan ada, nggak mesti saya ya, Iya. misalkan keluhan tentang giginya giginya berlubang ataupun nanti kondisi ingin dibehel atau gusinya misalkan mudah berdarah. Mudah Nanti kan berdarah. teman-teman dokter kita kan banyak bisa Iya. nanti mereact suatu saat ketika podcastnya. Tuh, teman-teman boleh curhat Iya. di kolom komentar pernah mengalami apa atau sedang mengalami apa seperti itu ya. Karena terkadang mungkin ada juga masyarakat awam yang takut dok ke dokter. Iya sih. Iya. Saya juga kadang dulu waktu kecil takut. Iya, nah itu dong. Jadi mungkin yang merasa masih takut, pengen tipsnya dulu nih, tips sementara mungkin dok ya. Kalau memang belum berhasil, baru berarti harus ke dokter seperti itu ya. Oke, dok terima kasih banyak Sama-sama. dokter. Terima kasih Maya, tim Terima kasih media banyak. semuanya, Iya. thank you ya. Sukses semangat semuanya ya. Amin. Dokter juga semangat Ya. pelayanannya. Lagi terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mungkin lain waktu kita ketemu lagi dok ya. Amin. Nanti kalau ada request dari teman-teman boleh ya dok Boleh, ya boleh, kita boleh. undang lagi ya dok ya. Oke. Oke sahabat Arus KGM, sudah banyak sekali materi yang diberikan oleh Dr. Habib. Nanti teman-teman boleh komen di bawah ini apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin curhat nih sakit gigi apa, nanti kita akan langsung jawab. Oke, maaf apabila dalam podcast kali ini kita ada salah-salah atau mungkin bahasa kita yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kita minta maaf. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.